Baik, teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan Zoom. Dalam hal ini, saya selaku moderator kelompok 4, nama Sandy Damika Jaya, NIM 231108, bersama teman-teman saya, satu kelompok yaitu Saudara Muhammad Jasid. Silahkan lambaikan tangan. ya Bu. Ah. Yang kedua ada saudari Indri Syahwita. Hadir Bunda. Yang ketiga eh, Bagus Saptaryadi. Bagus. Oke, ada. Oke. Ah, yang keempat yaitu Alicia Nanda Kirani. Hadir Bunda. Oke. Baiklah, di sini teman-teman kami dari kelompok 4 mengambil tema komunikasi di dalam organisasi. Adapun makalah yang sudah kami share, sedikit informasi itu kami membuat seperti makalah yaitu definisi komunikasi organisasi, jenis-jenis komunikasi organisasi, unsur-unsur komunikasi organisasi, manfaat komunikasi organisasi, arah komunikasi, peran komunikasi dalam organisasi, proses komunikasi, hambatan dalam komunikasi organisasi dengan dan juga cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Mungkin itu isi makalah yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Dian Novita SSOS MSI. Mungkin teman-teman sekalian sudah baca ya karena dari kemarin kita sudah share. Mungkin malam ini sudah bisa kita diskusikan untuk makalah tersebut. Terima kasih. Silakan nanti diskusinya dibuka dua termin seperti biasa. Satu termin itu 3 pertanyaan dan nanti dilanjutkan lagi kalau ada yang akan bertanya 3 pertanyaan lagi. Silakan moderator. Ayo nih, seru nih kalau ngelihat dari makalahnya kelompok 3 itu tentang komunikasi dalam organisasi. Coba ditanya apa yang ingin kalian ketahui tentang makalah ini. Izin Bunda, sebentar Sandy ini hidupkan. Kayaknya nih laptopnya suaranya kecil, jadi coba Sandy sebentar sambungkan ke ini. Bentar Bunda ya. Buka. Ayo dong, selagi Sandy lagi mempersiapkan peralatannya, silakan siapa ada yang mau tanya enggak tentang makalah ini? Gimana? Ada yang mau tanyain deh ya, Pak Ferry? Ada yang mau tanyain? Izin Bu, saya mau bertanya Bu Oke, untuk ke kelompok nah, Sandy, 4 ya. silakan Sandy. Siap, siap Bunda. Silakan. Pak Sandy izin bertanya Pak Sandy. Boleh. Ini bagaimana pentingnya komunikasi efektif dalam suatu organisasi? Oke, saya dari mohon penjelasannya. Pak. Terima kasih. Baik, baik Pak Peri. Eh, Kira-kira suara saya jelas nggak ya, teman-teman? Jelas Sangat ya. jelas Pak. Ya.
Kepada Saudari Indri, mungkin bisa dicatat dulu untuk pertanyaannya eh, Saudara Ferry. Oke, Kak. Jadi saya dari kelompok satu, Mbak Yari. Sudah, Kak. Sudah, mungkin mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan juga kita tampung dulu biar nanti kita jawab. Mungkin dari bukan dari saya sepenuhnya, mungkin dari teman-teman yang lain nanti bisa bantu jawab juga gitu. Dari teman-teman kelompok 4 khususnya. Izin Pak Sandy, izin tanya. Boleh silakan Saudara Deta. Oke, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Salam hormat untuk Ibu Dian Novita, SOS MSI, yang ingin saya tanyakan dari saya dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana strategi yang baik dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dalam suatu organisasi, Pak? Apakah bisa didengar suara saya, Pak? Bisa bagaimana meningkatkan komunikasi yang baik di dalam organisasi gitu ya pertanyaannya. Oh, gini, Pak. Gimana? Bagaimana atau strategi apa dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dalam suatu organisasi, Pak? Oh iya ya, oke. Saudari Indri Oh sudah ya, oke, Pak. dicatat. Udah, Kak. Udah. Sebentar, ini kita sudah catat. Mungkin pertanyaan ini kita akan diskusikan dulu kepada kami di kelompok 4. Nanti diwakilkan kepada siapa nanti saya informasikan. Baru dua pertanyaan, satu lagi pertanyaan. Sambil menunggu kelompoknya Sandy menjawab pertanyaan dari Ferry dan Deka apa Deka, uh, kita mau sedikit membahas nih atau diskusikan dulu ya Bunda, ada sedikit pertanyaan ya. Uh, Kalau bicara tentang komunikasi, berarti komunikasi itu antara individu dengan individu ya, sama individu dengan individu. Nah, kalau menurut kalian, apa, mengapa komunikasi itu sangat penting dalam organisasi? Karena kalau Bunda lihat dari pertanyaan dari Ferry, pertanyaan dari Deta, itu masalah tentang strategi atau bagaimana sih membuat komunikasi itu efektif. Nah, itu ya. Nah, kalau pertanyaan Bunda, cuman gimana nih caranya biar kenapa komunikasi itu sangat penting dalam organisasi? Ada yang bisa nggak menjawab pertanyaan dari Bunda ini? Siapa tahu ada yang bisa nih. Kedengaran suara Bunda? Kira-kira mudah. Oke, kita sambil menunggu kelompok Sandy untuk menjawab pertanyaannya ya. Atau kelompok Sandy sudah ada yang bisa menjawabnya? Izin Bunda, udah. Saya udah ketemu jawabannya Bunda. Mau pertanyaan dari siapa? Dari Kak Peri, kelompok 1 pun Silakan. Simpan dulu ya pertanyaan saya, diskusi tentang benda baik. tadi ya. Silakan. Saya ulangi lagi pertanyaannya tadi, bagaimana pentingnya komunikasi efektif dalam suatu organisasi?
Komunikasi efektif sangatlah penting dalam suatu organisasi karena dapat memastikan bahwa informasi dan tujuan perusahaan disampaikan dengan jelas. Dan juga beberapa hal lain menyebabkan pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi, yaitu mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kinerja, memperkuat kerjasama, juga menyelesaikan konflik. Mungkin hal itu aja. Terima kasih. Moderator, silakan moderator di kan koordinir. Ya, itu tadi jawaban dari saudara saudari Ya, saudari Alicia. Apakah sudah puas atas jawabannya? Bagi teman yang bertanya tadi, saya lagi cari jawaban Ibu Dian ini, Bu. pertanyaannya sebenarnya kita tanya dulu Pak Ferry-nya. Pak Ferry sudah ini belum? Sudah cukup belum dengan jawaban dari saudari Alicia? Untuk sementara cukup, Iya, mungkin nanti ada sama-sama lagi ya. oke. Ya, Ya, sebenarnya, Sandy, ini pertanyaan Pak Ferry sama pertanyaan Bunda ini hampir sama loh, sama pertanyaannya. Sama-sama. ya. Iya, Kalau kalau Sandy izin menjawab ya. Jadi sebenarnya komunikasi itu eh, memiliki peran yang penting untuk berinteraksi dengan orang lain, menyampaikan perasaan, pikiran, dan keinginan, serta berbagi informasi. Komunikasi juga dapat membawa kita banyak manfaat gitu, Bunda, Iya, untuk seperti menjadikan membangun hubungan yang positif eh, bersama teman, saudara, ataupun klien atau rekan kerja gitu. Gitu, Bunda, kira-kira seperti itu. ya. Hampir sama dengan yang dijawab oleh Alicia tadi ya. Nah, jadi pertanyaan apa yang ditanyakan juga Bunda juga sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Ferry. Jadi semuanya itu adalah untuk keefektifan dalam memecahkan suatu masalah. Makanya diperlukan adanya komunikasi dalam organisasi itu, ya, biar efektif. Terus juga dalam pemecahan masalah Kamar ada Bella. siapa itu ini ya? Jagoi Pin HP-nya Pin. Jagoi HP-nya. Jadi tolong dinonaktifkan dulu speakernya. Delia untuk ditonton dulu. Oke, jadi hampir sama ya dengan yang dijawab apa pertanyaan dari Ferry tadi. Terima kasih ya, Sandy dan Alicia. Ferry atas Iya. pertanyaannya. Lanjut. Eh, Mungkin bisa dijawab temen Indri mungkin ya menjawab pertanyaannya Saudara Deta atau Pak Bagus. Sembari menunggu kami menjawab pertanyaannya Saudara Deta, mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya satu lagi, Ya, silakan. biar kita ini kita terima dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan deh? Lagi Longki di mana nih Deannya? Ayo dong, ini makalahnya agak seru kalau untuk dibahas ya. Kita ingin tahu. Ada yang bertanya nggak? Izin bertanya, Bunda. Oke, silakan. Ya, Moderator, sampaikan ke Kak moderator. Peri, Kak Peri, Kak Sandy, izin bertanya ya. Boleh, silakan. Bagaimana, bagaimana peran komunikasi dalam membangun budaya organisasi yang positif? Mungkin itu aja, Kak, pertanyaannya. Coba diulangi. Bagaimana peran komunikasi dalam membangun budaya organisasi yang positif? Udah jelas, Kak? Oke, bagaimana peran organisasi dalam Bagaimana peran komunikasi dalam membangun budaya organisasi yang positif? Oke, diterima.
Untuk saudara Indri bantu ini ya, bantu ditulis ya. Ya udah Kak, udah Ya. Kak. Oh, izin Bunda, ada teman kita Rivaldi mohon di ACC. Belum ada permintaan untuk masuk. Ya. Sudah Kak, aman Kak. Oh aman sudah ya. Ini karena ada WA masuk gitu kan, minta tolong disampaikan. Oke. Gimana pertanyaan dari data sudah bisa dijawab, Sandy? Eh, sudah bisa Bunda. Ini mungkin yang menjawab Alicia. Pada saudara Alicia dipersilakan untuk menjawab pertanyaan saudara Deta. Ayo, ini waktu berjalan terus. Sebentar Bunda, ini eh, lagi apa Kak namanya? Sandy, Kak Sandy. Ah, ya? Yo, aku jawab yang nomor 3 dulu Kak Sandy ya. Oh Antara boleh boleh. nomor Ya. tiga. Silakan. Yo, yo. Maaf tadi siapa yang tanya tadi Kak Sandy? Data. Belum kita yang nanya nomor 3. Tanya nomor 3. Pertanyaan nomor 3 tadi. Siapa Kak Sandy namanya Kak Sandy? Nomor 3 Mira Agustin. Mira Agustin. Yang nomor 3 Mira Agustin. Boleh Ya. langsung Ya. dijawab nggak apa-apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Bagus Saptariadi Bu, NIM 2311157. Mau menjawab pertanyaan Mira Agustin, bagaimana peran komunikasi dalam membangun komunikasi yang positif? Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Salah satunya harus membangun hubungan komunikasi yang baik dapat membantu hubungan yang kuat dan memahami satu sama lain. Meningkatkan produktivitas komunikasi yang baik dan dapat meningkatkan produktivitas suatu organisasi atau tim kerja. Tiga, memperkuat kepercayaan komunikasi yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan antar individu atau kelompok. Sudah, Randy. Nah, ini udah saya open yang udah mau dibilang. Halo, Kak Sandy. Bagus, dinonaktifkan dulu bentarnya. Oke. Kembali ke moderator, ini Bagus sudah menjawab pertanyaan dari Mira. Silakan moderator dipandu kembali. Ya, kepada saudari Mira, bagaimana atas jawaban dari saudara Bagus Saptaryadi? Apakah sudah cukup? Sudah Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan Deta Saputra tadi itu kebetulan saudara Indri, coba dibacakan ulang saudara Indri. Pertanyaannya, sorry. Em, Bagaimana strategi yang baik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang dalam suatu organisasi? Oke. Kalian saya jawab aja Kak ya.
pertanyaan Kak Deta. Boleh, boleh, silahkan Indri. Oke. Kak Deta izin menjawab. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam suatu organisasi itu membutuhkan strategi yang sistematis dan juga berkelanjutan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang pertama itu adalah pelatihan yang komunikatif dengan menyediakan pelatihan yang reguler untuk staf tentang teknik komunikasi yang efektif dan juga memahami bagaimana manajemen konflik. Yang selanjutnya ada budaya kerja yang transparan dengan cara mempromosikan budaya kerja yang transparan di mana setiap orang itu bebas untuk berkomentar dan memberikan feedback ataupun pendapat serta umpan balik. Yang selanjutnya ada teknologi seperti email atau seperti um, Gmail Workshop atau juga Zoom dan juga Google Meet seperti itu. Selanjutnya ada feedback aktif dengan cara membuat ruang umpan balik yang aktif dari semua level organisasi. Yang terakhir itu ada contoh nyata dengan cara menunjukkan bagaimana komunikasi yang efektif itu dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja staff dengan cara jangan ragu untuk meminta saran dari sesama anggota tim saat menghadapi masalah yang kompleks. Dengan strategi ini, organisasi itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang terbuka serta produktif karena semua orang itu tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukan hal tersebut secara bersama-sama sehingga menghasilkan hasil yang efisien dan juga harmonis. Seperti itu. Bagaimana Kak Deka? Mungkin Mbak, tadi saya putus ya, Mbak. Gimana Saudara Deta? Putus-putus. Iya, tadi udah ini jawaban yang Eh, Mungkin sinyal kali ini apa sinyalnya Deta kurang. Eh, mau diulang Kak? Ya, nanti. Untuk Saudara Deta apakah perlu diulang? ini banyak tadi Bapak saya dengar. Oh, dengar. Oh, Putus-putus Deta. iya, jaringannya ngelek, lelet jaringannya. Ditanya, Deta, sudah ada yang mau ditanyakan lagi atas pertanyaan atas jawaban dari Indri? Saya minta ulang jawabannya. Saya putus. Oke, oke. Saya nyambung. Minta ulang. Tolong Saudara Indri diulang jawabannya Saudara Indri. Eh, Oke Kak, aku ulang sekali lagi ya Kak. Dengan pertanyaan bagaimana strategi yang baik untuk meningkatkan, sorry Kak, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam suatu organisasi. Jawabannya, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam suatu organisasi itu membutuhkan strategi yang sistematis dan juga berkelanjutan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai kemampuan kemampuan komunikasi dalam suatu organisasi, yaitu pertama dengan melakukan pelatihan yang komunikatif dengan cara menyediakan pelatihan reguler untuk staf tentang teknik komunikasi yang efektif dan juga menghadapi bagaimana manajemen konflik. Selanjutnya ada budaya kerja yang transparan dengan cara mempromosikan karena setiap orang itu bebas untuk berkomentar dan memberikan feedback ataupun umpan balik. Yang selanjutnya ada teknologi pendukung dengan cara memanfaatkan teknologi seperti email ataupun platform kolaborasi online seperti Gmail ataupun Zoom, Microsoft ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya ada feedback aktif dengan cara membuat ruang umpan balik yang aktif dari semua level organisasi. Yang terakhir itu ada contoh nyata dengan cara menunjukkan contoh nyata bagaimana melakukan komunikasi yang efektif dapat untuk meningkatkan kinerja dan juga kepuasan kerja staf. Serta jangan ragu untuk meminta saran dari sesama anggota tim apabila ada suatu masalah yang akan dihadapi agar mendapatkan penyelesaian dengan baik.
Karena dengan strategi ini, organisasi itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang terbuka serta produktif karena semua orang itu tahu apa yang harus mereka lakukan dan juga bagaimana mereka dapat menyelesaikan hal tersebut secara bersama-sama dengan lebih efisien dan juga harmonis. Begitu Kak Deta. Bagaimana Saudara Deta? Sudah Ya, cukup? sangat jelas, Pak. Sudah jelas, jelas. Ya. Oke, makasih. Izin Bunda, sepertinya untuk pertanyaannya Saudara Deta itu sudah dijawab oleh Saudara Indri. Sebenarnya itu masih bisa kita gali lagi dari situ kita bisa banyak membagi-bagikan kalau misalnya di dalam suatu organisasi itu biasanya ada komunikasi yang resmi seperti yang dari tadi disampaikan ada komunikasi yang tidak resmi. Jadi ketika kebijakan atau keputusan yang diambil melalui komunikasi resmi seperti misalnya eh, mengirimkan surat secara resmi melalui Email. email. Nah, itu maka akan menjadi keputusan resmi apabila sudah dikeluarkan eh, melalui aplikasi tersebut. Ketika ada hanya secara lisan, maka di dalam suatu organisasi itu tidak disebut resmi gitu, Bunda. Terus banyak lagi sih sebenarnya itu bisa kita gali lagi. Mungkin bisa bantu kami, Bunda, untuk bisa membagikan ke situ nanti kita bahas lagi, boleh, Bunda? Oke, ya. Sebenarnya apa yang mau ditanyakan, apa yang dijawab oleh Indri itu seperti pertanyaan eh, bagaimana sih cara memilih saluran komunikasi yang tepat dalam organisasi, seperti itu sama ya jawabannya ya. Jadi ya yes, benar yang dikatakan oleh Deta maupun Indri, eh, cara berkomunikasi dalam organisasi itu kita cari yang seefektif mungkin. Ya seperti kalau misalnya kita dalam organisasi kan ada perlu misalnya namanya kita berkirim surat ya, pemberitahuan, informasi. Nah, informasi itu kan kalau kita uh, menggunakan teknologi yaitu tadi seperti email, kita tidak usah lagi jauh-jauh mengirimkan undangan kepada yang bersangkutan, tapi cukup dengan email saja kita sudah bisa nih memberikan informasikan apa sebuah dari acara atau kegiatan dalam perusahaan kita ya. Nah, itu disebutkan tadi Sandy menyebutkan ada komunikasi yang jenisnya komunikasi resmi dan tidak resmi. Sama saja dengan informasi komunikasi itu ada komunikasi formal dan non formal ya. Salah satu contohnya tadi sudah disebutkan oleh Deta ataupun Bunda tadi dan Indri ya. Nah, kalau misalnya kita pengembangan itu ada lagi yang mau kita kembangkan. Kenapa? Apa ada bedanya nih? Apa bedanya komunikasi resmi dan tidak resmi? Ada yang tahu nggak? Deta tadi kan menyebutkan ada komunikasi yang jenisnya resmi dan tidak resmi. Nah, maksudnya itu apa? Kalau ingin dikembangkan, kita membahas tentang ada komunikasi resmi tidak resmi. Ada yang tahu nggak? Atau Deta sendiri yang bisa menjawab, memberikan penjelasan. Tadi Deta memberitahu tentang komunikasi resmi dan tidak resmi. Apa maksudnya Deta? Hmm, izin menambahkan, Bunda, Ya, silakan Deta. untuk dan komunikasi tidak resmi itu, contoh komunikasi resmi itu seperti ada rapat kedinasan, itu komunikasi resmi, Bunda. Itu contohnya saja. Nah, kalau komunikasi yang tidak resmi, misalnya Itu temut suaranya, dibuka dulu speakernya. Oke, lanjut Deta. ya izin menambahkan, Bunda. Ya, silakan. Untuk komunikasi resmi itu seperti ada acara-acara kedinasan, Bunda. Karena itu kan bersifatnya resmi.
Nah, dan untuk komunikasi yang tidak resmi, misalnya di dunia kerja itu Bunda melakukan briefing pagi, Bunda. Tapi antara atas. Mungkin itu saja Bunda yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Deta. Siapa lagi nih yang mau menambahkan? Yang cewek nih. Clara, ya. Oke, kita lanjut saja dengan ini ya. Jawaban. Siapa yang belum dijawab lagi? Pertanyaan pertama ini. Sepertinya sesi pertama ini sudah, Bunda, satu, dua, dan tiga. Mungkin ada teman-teman yang lain, ada pertanyaan, boleh disampaikan ke kelompok empat. Gitar yang kedua ya. Hmm. Tadi sepertinya maaf ya, moderator Bunda tadi sedikit menyimak ada pertanyaan bagaimana sih berhubungan tentang komunikasi yang efektif dalam organisasi itu seperti apa keterampilannya? Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi itu seperti apa? Tadi kayaknya pertanyaan siapa ya Bunda simak tadi ya, lupa Bunda. Itu penjelasan dari Indri Safita, Bunda. Oh, Kalau saya nggak salah ya. Jadi jawaban dari saudari Indri Safita. tadi Terus Indri tadi menjawab apa ya tadi ya? Bagaimana kalau misalnya keterampilan efektif dalam dalam sebuah organisasi itu komunikasinya seperti apa ya? Bun, izin kayaknya pertanyaan yang Bunda tanya ini tuh pertanyaan dari Kak Peri tadi deh. Ferry ya? Oh iya benar-benar. Ya, Ferry. Nah apa tadi tolong diulang lagi bagaimana nih eh, cara efektifnya sebuah komunikasi itu dalam organisasi bagaimana? Bunda ulang lagi pertanyaannya. Bagaimana cara mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi? Masih ingat nggak tadi pertanyaan apa jawaban dari Indri tadi? Tadi diantaranya Indri menjawab tentang diadakannya semacam pelatihan kan? Enggak nggak tadi? Nah, artinya apa? Biar komunikasi itu biar terjadi adanya feedback ya, umpan balik secara berkala. Nah, itulah cara cara berkomunikasi efektif dalam organisasi, yaitu dengan cara pelatihan komunikasi sebagai umpan balik dalam sebuah komunikasi. Oke, lanjut lagi adakah yang mau bertanya? Silakan Cindy. ya, baik teman-teman. Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin tadi kita sudah ada pertanyaan dari Saudara Peri, Saudara Deta, dan Saudari Mira. Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya. Dipersilakan. Oke, Kak.